Shalom, senang sekali kita bertemu kembali di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 10 Januari 2021. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Pada hari Selasa, 12 Januari 2021, pukul 19, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID yang tertera pada layar dan passcode doa malam. Ruang tunggu sudah akan dibuka mulai pukul 18.45. Sebagaimana biasanya di awal tahun, kita membawa persembahan benih awal tahun, maka mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk momen tersebut yang akan kita laksanakan pada bulan Februari 2021. Persembahan benih awal tahun dapat disetor ke rekening persembahan gereja dengan berita benih awal tahun di sepanjang bulan ini atau dapat diantar langsung ke sekretariat gereja setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu. Ibadah perayaan benih awal tahun akan dilakukan pada hari Minggu 21 Februari 2021 secara onsite dan juga online. Hari kerja dan pelayanan sekretariat telah dikembalikan ke jadwal Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 11 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tahun 2021 sudah kita jelang. Jika Anda memiliki harapan dan pergumulan yang sedang dialami saat ini maupun kerinduan untuk terjawab di tahun 2021, silahkan menyampaikannya lewat layanan WhatsApp. Untuk selanjutnya akan didoakan oleh para gembala. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2235 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 2236060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 22 ayat yang ketiga. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nyatakan kepada Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu berada. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutmu untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang menaruh nyanyian baru di lidah kami untuk memuji-muji nama-Mu yang kudus. Melayakkan kami dengan darah-Mu untuk menikmati hadirat-Mu. Kami sungguh rindu menyenangkan hati-Mu dengan puji dan sembah dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersukalah ya Tuhan di atas puji-pujian umat-Mu dalam ibadah ini dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan pengajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.
bagi Dia Yesus Tuhan. Kami mau terima janji-Mu Tuhan. Sukacita penuh yang terjadi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, sebab kami telah terima janji-Mu. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku Tuhan memberikan kami. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya, kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Haleluya, kita mau menjadi saksi Tuhan. Amin. Kita mau menebarkan jala, menangkap jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah
jiwa bagi Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tetap memuji Kau Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu. Engkaulah yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Segala pujian hormat bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang haleluya, 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 ketiganya yang esa. Hormat bagi-Mu Yesus Tuhan. Hormat bagi-Mu ya Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya. Sama-sama kita angkat tangan, haleluya, haleluya. Ketiganya, haleluya, 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 ketiganya, hormat bagi-Mu Yesus, kuasa bagi-Mu Yesus, di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan, pengagungan bagi-Mu Yesus. Oh Yesus, pujian hormat kami semuanya Diagungkan Kau Tuhan, ditinggikan Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali
saat ini kita bisa menikmati kembali ibadah dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kita telah memasuki minggu yang kedua di awal tahun yang baru ini. Itu sebabnya belum terlambat jika saya mau mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang sedang menyaksikan di rumah maupun juga yang ada di gedung. Saya percaya tahun yang baru membawa harapan yang baru, membawa sukacita, karena kita percaya Tuhan yang kita sembah memegang kendali kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir menjalani hari-hari di depan ini, karena Dia Allah yang memegang hidup kita, dan Dia mampu untuk membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Tentunya banyak orang memiliki agenda atau harapan-harapan yang penting di sepanjang tahun ini. Baik secara pribadi, tentu ada yang merindukan perkara-perkara besar terjadi di dalam hidupnya. Juga di dalam usaha dan pekerjaan kita, tentu kita mengharapkan ada pertumbuhan, ada kemajuan, bahkan ada keuntungan yang besar yang bisa kita dapatkan tahun ini. Juga ada banyak orang yang punya planning yang sangat besar di sepanjang tahun ini. Ya, tentu memasuki tahun yang baru ini, setiap kita memiliki agenda untuk masa depan yang kita sedang rancangkan. Namun demikian, satu hal yang saya harus katakan bahwa Tuhan juga memiliki agenda besar di dalam kehidupan umat manusia. Juga bagi setiap kita, umat Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar bagi dunia, bagi bumi ini. Apakah agenda Tuhan? Apakah rancangan Tuhan yang sedang Dia lakukan hari-hari ini? Tidak ada yang lain. Dia ingin menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang, sehingga setiap orang datang kepada Dia dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-38. Dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya percaya salah satu agenda besar Tuhan yang tidak akan pernah surut. Bahkan dari hari ke hari, agenda itu akan makin digenapi, yaitu tuaian jiwa-jiwa. Ya, kerinduan Tuhan adalah agar tidak ada seorang pun yang binasa. Namun setiap orang boleh berbalik dari dosa-dosa mereka dan bersekutu dengan Yesus. Sehingga mereka mengalami kehidupan yang kekal dan mereka tidak mengalami dan menjalani kehidupan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harus beritahu kepada setiap kita bahwa kita sedang memasuki sebuah tuaian besar jiwa-jiwa yang sedang dan akan Tuhan kerjakan hari-hari ini di depan kita. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, sebagai gereja Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita, menyiapkan tempat yang luas, menyiapkan lumbung yang luas untuk menampung jiwa-jiwa yang datang dan mencari Tuhan. Hari-hari ini, Tuhan tidak ingin bekerja sendirian. Dia ingin melibatkan kita gerejanya untuk bersama-sama
menjadi satu tim untuk menuai jiwa-jiwa. Nah, apa yang setelah kita baca di dalam firman Tuhan tadi menunjukkan apa yang sedang terjadi hari-hari ini dan bagaimana hati Tuhan ketika Dia melihat ada banyak orang yang lelah, terlantar, dan tidak bergembala. Saya percaya apa yang Alkitab tuliskan sangat relevan dengan situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ada banyak orang yang hari-hari ini lelah, jiwa mereka lelah, emosi mereka lelah, fisik mereka lelah karena menghadapi beratnya tantangan kehidupan yang sedang terjadi di hadapan mereka. Bukan cuma lelah, tapi juga terlantar. Kenapa? Karena tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan kehidupan mereka yang sedang lelah, yang sedang penat, yang sedang bosan dan jenuh, yang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kebimbangan. Tidak ada yang memperdulikan mereka, lelah dan terlantar. Suatu keadaan kehidupan manusia yang sudah jatuh tertimpa tangga. Artinya inilah kehidupan yang sedang dihadapi oleh kehidupan manusia hari-hari ini. Suatu kehidupan di mana orang merasa lelah, bosan. Sepertinya hidup tidak ada artinya, tidak ada lagi manfaatnya. Sehingga banyak orang hari-hari ini memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka alias bunuh diri. Karena mereka tidak lagi menemukan harapan akan hidup mereka. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi tekanan dan kesulitan di hadapan mereka. Yesus, Dia melihat pada saat itu orang-orang dalam keadaan lelah dan terlantar dan tidak digembalakan. Tidak ada yang mengayomi mereka. Tidak ada yang mensupport, mendoakan hidup mereka. Tidak ada yang memberkati hidup mereka. Dan inilah keadaan yang sebenarnya juga sedang dialami oleh banyak orang hari-hari ini. Lelah, terlantar, tidak tergembalakan, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menguatkan, yang memberikan dorongan, yang memberikan penghiburan, yang mendoakan mereka. Itulah keadaan yang sedang terjadi. Dan keadaan ini di pemandangan Tuhan Yesus menggambarkan sebuah keadaan di mana inilah waktunya penuaian terjadi. Penuaian terjadi adalah ketika orang-orang dalam keadaan lelah, terlantar, tidak tergembalakan, penuh dengan persoalan, sakit, penyakit, beban, pergumulan, masalah yang tidak selesai. Orang hidup dalam ketakutan. Inilah waktunya penuaian. Di hadapan kita ada penuaian besar yang akan terjadi. Itu sebabnya setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri kita, untuk mempersiapkan hati kita, untuk mempersiapkan hidup kita. Apa yang kita harus lakukan sementara kita diperhadapkan dengan tuaian jiwa yang sangat besar. Mari kita perhatikan, apakah maksud Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anaknya? Apakah maksud Allah menjadikan kita umatnya? Kita perhatikan dalam Matius pasalnya yang ke-10. Kelanjutan dari Matius pasal 9 tadi. Saya baca ayat pertama dan ayatnya yang kelima. Matius pasal 10 ayat pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayatnya yang kelima. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau kamu masuk ke dalam kota orang Samaria. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini menjelaskan kepada kita apa sih maksud Tuhan memanggil kita menjadi umatnya, menjadi gerejanya. Ternyata Tuhan punya panggilan yang mulia atas hidup kita.
Dia punya panggilan yang besar di dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang pertama dari Matius pasal 10 dikatakan, Tuhan memanggil ke-12 muridnya. Hari ini Tuhan menyadarkan kita bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan. Allah memiliki maksud yang besar untuk hidup saudara dan hidup saya. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang Kristen. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengalami perkara-perkara yang besar, yaitu mujizat dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak hanya memanggil kita agar kita menjadi orang Kristen atau masuk ke gereja. Tapi lebih daripada itu, Tuhan punya maksud yang jauh lebih besar ketika Dia memanggil kita menjadi umat-Nya. Ada suatu panggilan yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Sama ketika Yesus memanggil ke-12 murid. Saudara, 12 murid ini bukan orang-orang yang menurut ukuran dunia orang-orang yang hebat. Mereka orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa. Malah di antara mereka ada beberapa orang dari antara mereka adalah seorang nelayan. Profesi yang menurut kita suatu profesi yang sederhana. Namun bagi Tuhan, Dia memanggil mereka dari orang-orang dari latar belakang yang biasa dan sederhana. Karena Dia mampu mengubah mereka untuk menjadi orang yang akan menggemparkan dunia lewat hidup mereka. Tuhan punya rencana yang besar dari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa. Itu juga yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Allah punya rencana yang besar untuk hidup saudara dan hidup saya. Apapun latar belakang kita, apapun tingkat pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun gelar kita, apapun status sosial kita, Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Dia memanggil kita karena Dia telah memiliki rancangan yang luar biasa untuk hidup saudara dan hidup saya. Sehingga kita tidak akan hidup dalam kesia-siaan kalau kita mengikuti panggilan Allah. Kita tidak akan hidup di dalam penyesalan kalau kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tuhan memanggil kita. Dan karena Dia punya rancangan yang besar, pekerjaan yang besar dalam hidup kita, Tuhan memperlengkapi kita. Itu yang Yesus lakukan ketika Dia memanggil murid-muridnya untuk diutus untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Dia memanggil mereka dan setelah itu apa? Dia memberi kuasa kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu bahwa panggilan yang besar harus disertai dengan pengurapan yang besar. Ketika seseorang dipanggil untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi dia dengan kuat kuasa yang dari surga yang akan menyertai dia. Sehingga orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa ini akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Karena kehadiran Allah di dalam dirinya yang mampu melakukan hal-hal yang besar yang bagi manusia mustahil. Tapi kalau Allah memakai setiap kita, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah panggilan Allah yang besar. Hari-hari ini Tuhan sedang melihat tuaian jiwa yang besar. Disinilah Dia ingin melibatkan umat-Nya, yaitu saudara dan saya, gerejanya. Dia memanggil kita karena Dia punya panggilan yang besar. Dan Dia memanggil kita dan Dia mau memperlengkapi kita dengan kuat kuasanya. Sehingga kita tidak perlu takut, kita nggak perlu ragu. Karena kita percaya setiap kita memiliki roh Allah di dalam diri kita. Bukankah Alkitab berkata roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini? Artinya di dalam diri kita orang yang sederhana dan biasa ini, Tuhan sanggup memakai hidup saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Untuk menuai jiwa-jiwa, untuk memperhatikan orang-orang yang lelah tadi, orang-orang yang terlantar tadi, orang-orang yang tak tergembalakan tadi. Tuhan ingin memperlengkapi kita dengan kuat kuasanya, sehingga kita boleh datang kepada mereka dan melayani mereka dan membuat mereka hidup
dan hidup yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil, Allah memperlengkapi. Dan di dalam ayatnya yang ke-5 tadi yang sudah kita baca, di sana setelah Yesus memanggil murid-muridnya, dia memperlengkapi mereka dengan kuat kuasanya. Kemudian dia mengutus mereka untuk melayani jiwa-jiwa. Bapak Ibu, itu yang Tuhan ingin lakukan bagi kita gereja Tuhan. Dia memanggil kita karena dia punya panggilan yang besar. Firman Tuhan pasti digenapi bahwa inilah penuaian besar yang sedang terjadi. Dan siapa yang harus pergi untuk menuai? Kita, gerejanya. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk melakukan perkara yang besar. Kenapa? Karena kita telah diperlengkapi dengan kuat kuasanya yang daripada Allah. Kenapa? Karena kita memang diutus untuk itu. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi jawaban bagi kehidupan orang-orang yang hari-hari ini sedang terpuruk, sedang lemah, sakit, penyakit, hidup di dalam kekhawatiran dan penjara. Tuhan memanggil kita untuk menjadi jawaban bagi mereka. Dan kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kita dan memperlengkapi kita dengan kuat kuasanya. Inilah yang kita harus sadari hari-hari ini. Sementara kita memasuki awal tahun dengan sekian banyak agenda-agenda pribadi kita, saya mau ingatkan bahwa Allah juga punya agenda yang besar atas bumi ini, atas bangsa kita, atas kota kita. Dia punya agenda yang besar karena rencananya tidak pernah gagal, yaitu supaya setiap orang tidak binasa karena dosa-dosa mereka. Dia ingin setiap orang selamat karena mereka percaya kepada Yesus. Dan tugas kitalah, anak-anaknya, untuk memberitakan kabar baik ini kepada setiap orang. Sehingga mereka yang tertunduk lesu, mereka yang terikat oleh dosa, hari ini mereka mengalami kelegaan, kelepasan. Karena mereka menerima berita baik yang disampaikan oleh anak-anaknya. Itu sebabnya bagaimana kita memiliki hati seorang penuai. Karena ini sangat penting, saudara. Ketika kita tahu rancangan Allah yang besar, ketika kita tahu apa yang menjadi agenda Tuhan di akhir zaman ini, yaitu adanya penuaian besar-besar. Bagaimana kita meresponinya? Ini hal yang sangat penting. Sebab jangan sampai kita ketinggalan. Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau supaya kita terlibat dengan pergerakan Allah hari-hari ini. Jangan ada seorang pun yang tertinggal. Tapi setiap kita ada di garis depan dari pergerakan Allah yang sedang Dia kerjakan di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau melibatkan kita. Dan itu dibutuhkan hati seorang penuai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah di dalam Matius pasal 9 tadi Tuhan Yesus berkata, di dalam ayatnya yang ke-38, karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya apa? Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan ingin supaya kita menjadi penuai-penuainya. Nah, itu sebabnya syarat untuk menjadi penuai yang sejati, maka ciri-ciri ini harus ada di dalam diri kita. Apakah ciri-ciri seorang penuai sejati? Di dalam Matius pasal 9 ayat 36, di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 3 ciri dari orang yang memiliki hati seorang penuai. Yang pertama, dia mengerti akan waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu akan waktu Tuhan. Kita harus mengerti untuk Tuhan ini agendanya apa. Dan saya percaya, sesuai dengan apa yang firman Tuhan sudah tuliskan, bahwa hari-hari ini merupakan masa-masa penuaian jiwa-jiwa.
Inilah masa-masa di mana Tuhan membukakan pintu anugerahnya yang besar bagi setiap orang. Agar setiap orang masuk di dalam anugerahnya dan menikmati persekutuan yang manis dengan Dia. Inilah kesempatan bagi orang-orang untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Justru di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, penyakit, ketakutan, krisis yang sedang terjadi merupakan kesempatan bagi orang-orang untuk masuk dan menikmati anugerah yang daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus punya hati seperti ini. Yaitu hati yang mengerti akan waktu Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Karena hidup itu adalah kesempatan. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk melayani, mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena ada banyak orang yang ingin melayani namun mereka tidak punya kesempatan. Ada banyak orang ingin melayani lebih banyak lagi, namun keadaan mereka tidak memungkinkan untuk mereka bisa melayani lebih panjang. Hidup adalah kesempatan. Itu sebabnya kita harus tahu, untuk Tuhan waktu apa saat ini. Dan saya beritahu, seorang penuai dia tahu bahwa inilah waktu penuaian. Waktu di mana Tuhan memanggil banyak orang untuk masuk dalam pintu anugerah keselamatan. Sehingga tidak ada seorang pun yang binasa. Tuhan memanggil setiap saudara dan saya untuk memiliki hati yang mengerti waktu Tuhan. Sehingga kita nggak main-main lagi dengan hidup kita. Kita harus serius dengan hidup kita. Kita harus serius dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada lagi alasan untuk kita main-main gereja-gerejaan. Tidak ada lagi alasan untuk kita malas-malasan. Karena waktu ini akan cepat sekali berlalu. Siapa yang terlambat, dia tidak akan mendapatkan kesempatan. Itu sebabnya gunakan waktu ini. Mari kita punya hati yang sungguh-sungguh sadar bahwa ini kesempatan yang Tuhan berikan. Inilah waktu Tuhan. Seorang penuai, dia tahu waktunya Tuhan. Yang kedua, seorang penuai, ciri-cirinya adalah dia memiliki belas kasihan. Itu yang Yesus ungkapkan di dalam Matius pasal 9 tadi. Dikatakan ketika ia melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bagaimana dengan hidup kita ketika kita melihat orang-orang yang belum percaya? Apa yang ada dalam hati kita ketika kita melihat orang-orang hidup di dalam dosa yang akan mengakhiri hidupnya di dalam kematian yang kekal? Bagaimana perasaan kita? Apakah kita punya belas kasih? Atau kita biarkan saja, biarin aja. Itu kan kesalahan mereka. Siapa suruh hidup dalam kejahatan? Biarin mereka mati di dalam dosa mereka. Tuhan tidak mengajarkan kita memiliki hati seperti itu. Tapi Tuhan, Dia berkata hatinya penuh dengan belas kasihan. Hari ini, kita harus memiliki belas kasihan sama seperti Yesus. Sekalipun orang-orang yang kita doakan, yang kita rindukan agar mereka bertobat, mungkin di mata kita, pemandangan kita, mereka pantas mendapatkan hukuman kekal. Mereka pantas layak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan mereka. Namun anugerah Tuhan selalu terbuka sama seperti kita. Sebelum kita mengenal Yesus, kita adalah orang yang jahat. Kita orang yang tidak berkenan kepada Allah. Namun karena kasih dan anugerahnya, Dia menarik kita dari kegelapan dan membuat kita hidup di dalam terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, masihkah ada belas kasihan di dalam hati kita? Kalau Tuhan mengasihi kita sampai hari ini dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, kita punya hati yang sama kepada orang-orang. Mari kita berbelas kasih. Kita ikut merasakan penderitaan dan beban yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Mari kita bayangkan apa yang terjadi dengan hidup mereka seandainya mereka tidak percaya kepada Yesus. Biarlah ini akan menggerakkan kita untuk mulai berdoa, mulai menangis, mulai menjerit kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berikan aku hati-Mu Tuhan. Jadikan aku kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Berikan aku belas kasih sehingga olehnya aku bisa melayani dan menjadi berkat bagi mereka. Saudara, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari punya belas kasihan. Jauhkan segala hati yang keras dalam diri kita. Dan belas kasihan itulah yang akan membuat hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, apakah ciri-ciri seorang penuai?
Seorang penuai itu adalah orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka adalah orang yang berani bertindak. Berani bertindak. Iya, lakukan dari hal-hal yang sederhana. Mungkin kita mulai dengan doa agar Tuhan mulai melembutkan hati kita, agar kita mulai melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh kita, kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, kepada orang-orang yang mungkin kita lihat orang-orang ini jahat. Tapi biarlah kita mulai mengasihi mereka dan mendoakan mereka, melepaskan pengampunan. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Mungkin Tuhan menggerakkan kita untuk mengunjungi teman kita yang hari-hari ini mungkin sedang dalam keadaan berbeban berat, keadaan sakit. Mereka tidak tahu jalan yang harus mereka tempuh, saudara. Dan Tuhan menggerakkan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi jawaban bagi mereka. Saudara lakukan, bertindak, ambil langkah sederhana. Jangan takut. Percayalah sama seperti Yesus memanggil murid-muridnya dan memperlengkapi mereka dengan kuasa yang daripada Allah. Hal yang sama Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia mengutus kita dan dia memperlengkapi kita dengan kuat kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Sehingga kita akan melihat pelayanan kita disertai dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat menyertai pelayanan kita semua. Saya berdoa biarlah kita menjadi orang-orang yang memiliki hati seorang penuai, sadar bahwa inilah agenda yang Tuhan sedang kerjakan pada hari-hari ini. Sehingga sebagai umatnya kita harus menyelaraskan hati kita, harus menyelaraskan hidup kita dengan panggilan Tuhan. Karena itulah ciri-ciri bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dipanggil Tuhan. Saya ingin mengakhiri dengan cerita ada seorang penginjil tertua. Dia disebut sebagai penginjil tertua saat ini karena di usianya yang ke-130 tahun masih melakukan misi ke negara Afrika. Namanya adalah Otis Clark. Dia lahir pada tahun 1903 dan meninggal pada tahun 2012. Nah saudara, kalau kita baca cerita orang ini, Otis Clark adalah seorang yang tinggal di California. Dia datang ke kota itu untuk menghindari kerusuhan antar etnis di kotanya yang lama. Di situ pada usia 18 tahun dia hidup dalam kehidupan yang gelap, melakukan banyak kejahatan. Sehingga di usia 18 tahun itu dia harus dipenjara. Bagi banyak orang, penjara mungkin merupakan suatu hal yang menakutkan dan menyakitkan. Namun bagi Clark Otis, itu merupakan kesempatan dia bertemu dengan Tuhan di penjara. Di situ ketika dia dilayani dan dia menerima Yesus. Kemudian setelah keluar di penjara, dia bergabung di suatu gereja Azusa dan dia dibaptis pada tahun 1930. Dan sejak itu Clark Otis, dia mencurahkan kasihnya kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Memberitakan kabar baik. Dia pergi ke mana-mana untuk menceritakan kasih Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Hidupnya yang dulunya hancur, hidup di dalam kegelapan. Tapi Tuhan sanggup memulihkan dia sehingga dia boleh menjadi alat kemuliaannya. Dia pergi memberitakan Injil. Dan dia lakukan itu sejak dia masih muda sampai dia berusia 103 tahun. Sehingga dia terkenal sebagai penginjil tertua di dunia. Saudara, kita mengagumi orang ini karena dia tahu akan panggilannya dan dia komitmen sungguh-sungguh untuk menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mau menyerahkan hidup kita untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman? Mari kita buka hati kita. Biarkan Tuhan menjamah kembali. Biarkan api yang dulu pernah berkobar dalam hati kita kembali menyala. Biarkan kasih mula-mula yang dulu pernah kita rasakan hari ini kembali menjalar dan memenuhi hati kita. Sehingga ada suatu kerinduan akan jiwa-jiwa yang muncul di dalam hati kita. Suatu kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena kita tahu inilah saatnya Tuhan akan menuai jiwa-jiwa. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, orang-orang lemah, terlantar, tidak tergembalakan. Gereja Tuhan dipanggil untuk menuai jiwa-jiwa. Itu sebabnya mari Tuhan
menggelorakan kembali hati kita. Biarkan Tuhan menjamah kembali hati kita. Sehingga kita mau berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Kami percaya firman Tuhan sedang berbicara kepada kami pada saat ini. Tuhan sedang menyatakan isi hatimu kepada kami umat-Mu. Hamba berdoa Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh meresponi dan menanggapi akan panggilan Tuhan. Agar kami tidak ketinggalan kesempatan waktu yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Sehingga hidup kami tidak sia-sia. Tapi kami menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu apa yang menjadi isi hatimu. Apa yang menjadi agenda Tuhan hari-hari ini. Dan pakai kami. Ini kami Tuhan. Berikan kami hati seorang penuai. Kembalikan roh yang menyala-nyala untuk jiwa-jiwa itu dalam hati kami. Kasih yang mula-mula itu Tuhan. Kembalikan dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga hari ini kami bangkit. Dan Tuhan memakai kami. Dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat menyertai kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Engkau memakai hidup kami. Untuk menjangkau sebanyak mungkin jiwa yang Tuhan berikan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Gunakan kami selagi masih ada waktu. Bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini dengan memohon berkat yang daripada Tuhan, agar sepanjang minggu yang akan kita jalani ke depan, kita boleh mengalami dan merasakan penyertaan dan tuntunan Tuhan, bahkan pemakaian Allah atas hidup kita, sehingga sepanjang minggu akan kita jalani,
kita boleh melihat kemenangan, mujizat, pertolongan, dan pemakaian Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersuka cita karena Tuhan sudah hadir dan memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Saat ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati dan memuaskan kami dengan segala kebaikan-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Dan kami percaya penyertaan pun Tuhan nyata atas setiap kami, sehingga sepanjang minggu akan kami jalani, kami boleh merasakan pertolongan, anugerah, berkat, damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus nyata atas kita, sehingga semua yang kita kerjakan sepanjang minggu ini dibuatnya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.